Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kita sering mengamati pergerakan benda-benda yang berada di sekitar kita loh adik-adik. Ada benda yang bergerak pada lintasan lurus, pada lintasan parabola, ada juga yang bergerak pada lintasan melingkar, atau bahkan lintasan yang tidak beraturan. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kak Fadia. Di video kali ini kakak akan ngebahas sebuah materi yang menarik yang tentunya berkaitan dengan fisika. Wah, kira-kira apa tuh Kak? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Pernah gak sih ketika adik-adik naik sebuah roller coaster, saat melintasi lintasan yang berbentuk lingkaran itu, adik-adik merasa seperti seolah-olah terpental atau mau keluar dari lintasan. Kira-kira apa ya penyebabnya? Supaya kita tahu penyebabnya, kita harus mempelajari dulu besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar. Gerak melingkar sendiri merupakan gerak suatu benda pada sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran, baik itu lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh dengan kecepatan tertentu. Pada dasarnya, konsep gerak melingkar ini sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Misalnya gerak melingkar pada sebuah kipas angin, terus roda pada sebuah sepeda, dan juga pada jarum jam dan tentunya masih banyak yang lainnya. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Di situ ada sebuah bola yang sedang melakukan gerak melingkar. Coba amati simulasinya. Dari simulasi tersebut, coba perhatikan. Jari-jarinya selalu sama di semua posisi, bukan? Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ciri khas dari gerak melingkar yang pertama adalah jarak benda ke suatu titik acuan selalu sama. Dari gambar tersebut juga kita tahu bahwa arah kecepatan suatu benda selalu menyinggung lintasan yang berbentuk lingkaran. Artinya, ciri khas yang kedua adalah arah kecepatan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Selain itu, dari gambar tersebut kita juga tahu bahwa arah kecepatan sudut tegak lurus dengan bidang permukaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar. Nah, untuk besaran yang pertama ada periode. Periode adalah selang waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk menempuh satu kali putaran penuh. Periode ini biasa dirumuskan sebagai T per N, di mana T adalah waktu tempuh dan N-nya adalah banyaknya putaran. Nah, ternyata periode ini juga memiliki hubungan dengan frekuensi, di mana periode sama dengan seperfrekuensi. Besaran yang kedua ada frekuensi di pojok sana. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu benda per satuan waktu. Biasanya frekuensi ini disimbolkan dengan F, di mana F ini dapat kita cari dengan N per T. Nah, kan kita udah tahu bahwa frekuensi dan periode ini berkebalikan, jadi frekuensi sama dengan seperperiode. Nah, untuk besaran yang ketiga ada perpindahan sudut. Biasanya dilambangkan dengan theta dan dapat dicari menggunakan rumus theta sama dengan S jarak per R jari-jari. Nah, selanjutnya ada kecepatan linier. Kecepatan linier ini adalah kecepatan suatu benda untuk mengelilingi satu lingkaran. Biasanya kecepatan linier ini dilambangkan dengan V yang dapat dicari dengan V sama dengan 2pi R per T. Atau T ini bisa kita ubah juga menjadi frekuensi ya, dengan rumusnya terlampir. Nah, ingat ciri khas yang pertama tadi, bahwa kecepatan linier selalu tegak lurus dengan jari-jarinya, seperti gambar di samping. Nah, besaran selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kalau kecepatan linier itu kecepatan untuk mengelilingi lingkaran, nah kalau kecepatan sudut ini adalah besar sudut yang ditempuh suatu partikel per satuan waktu. Nah, rumusnya adalah omega sama dengan 2pi F, di mana F ini bisa kita ubah juga ya jadi periode. Ternyata kecepatan linier dan kecepatan sudut itu punya hubungan loh adik-adik. Kecepatan linier ini bisa kita rumuskan menjadi S per T. Ayo ingat-ingat di materi gerak lurus beraturan. Nah, dari situ kita tahu hubungan S dengan theta. Ternyata S sama dengan R dikali dengan theta. Nah, dari situ kan kita udah tahu nih bahwa theta per T sama dengan omega. Jadi bisa kita ubah di mana V sama dengan omega R. Untuk S-nya sendiri sudah ditunjukkan ya pada gambar itu, di mana S itu ya seperti busur gitu ya di pinggirannya.
Nah, besaran selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal ini dilambangkan dengan AS, di mana AS ini bisa dicari menggunakan omega R. Atau kita kan udah tahu tadi hubungan antara omega dengan kecepatan linier. Jadi bisa kita ubah persamaannya menjadi AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, adik-adik pasti masih penasaran kan di video awal tadi kenapa sih ketika kita itu melewati lintasan lingkaran pada roller coaster itu kita merasa seperti kita itu kayak tertekan mau terpental atau keluar gitu. Nah, ini itu disebabkan karena adanya gaya sentripetal yang menarik kita itu ke bawah gitu loh. Jadi kita itu kayak tertekan ke sana gitu. Nah, untuk besaran yang terakhir ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini arahnya selalu sama dengan percepatan sentripetal. Gaya sentripetal dilambangkan dengan Fs, di mana Fs ini dapat kita cari menggunakan rumus M omega kuadrat dikali dengan R. M ini massa bendanya ya. Nah, dari gambar di samping itu udah ada tanda panah yang menunjukkan arah dari gaya sentripetal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan gerak translasi dengan gerak melingkar. Karena dari tadi itu kita lihat-lihat kayaknya banyak yang mirip-mirip gitu ya. Nah, pada gerak translasi kita mengenal jarak dengan sebutan S. Sedangkan pada gerak melingkar kita mengenalnya sebagai theta, di mana theta itu dapat kita cari menggunakan rumus S per R yang tadi di awal. Sedangkan untuk kecepatan linier kita simbolkan menggunakan V, di mana V ini bisa kita cari menggunakan S per T. Sedangkan pada gerak melingkar kita simbolkan sebagai omega. Omega ini bisa kita cari menggunakan rumus 2πf, atau jika kita mau mencarinya menggunakan kecepatan linier juga bisa, di mana omega sama dengan V per R. Selanjutnya, kalau pada gerak translasi itu percepatan kita simbolkan sebagai A yang diperoleh dari perubahan kecepatan per waktu. Sedangkan pada gerak melingkar kita simbolkan sebagai alfa yang diperoleh dari perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Selanjutnya, untuk persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan bisa dibaca pada gambar berikut. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke materi hubungan roda-roda. Nah, untuk materi yang pertama itu hubungan roda-roda yang saling bersinggungan. Coba adik-adik perhatikan ilustrasi roda-roda yang ada di sana. Coba kalian perhatikan gerakannya kok berlawanan arah ya. Jadi, pada dua buah roda yang saling bersinggungan dapat kita simpulkan yang pertama adalah arah perputarannya itu berlawanan arah. Lalu, karena mereka bersinggungan, mereka itu memiliki kecepatan linier yang sama. Ingat tadi di awal bahwa kecepatan linier itu arahnya bersinggungan dengan lintasan lingkaran. Jadi karena keduanya itu bersinggungan, maka kecepatan linier roda A akan sama dengan kecepatan linier roda B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa VA sama dengan VB. Nah, ingat lagi tadi di awal, apa hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut? Ya, kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Sehingga persamaannya menjadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Tapi kalau misalnya kita menjumpai roda bergerigi seperti itu, pastikan susah sekali kan buat nyari jari-jarinya berapa. Nah, kita bisa menggunakan jumlah gigi yang ada pada roda tersebut. Nah, dengan begitu rumusnya menjadi omega A dikali dengan jumlah gigi A sama dengan omega B dikali dengan jumlah gigi roda B. Nah, selanjutnya ada roda-roda yang sepusat. Jadi rodanya itu seperti tumpang tindih gitu ya. Nah, pada roda-roda sepusat, kita amati gambarnya. Arahnya itu perputarannya itu searah kan. Yang gede ke kiri, yang kecil ke kiri, yang gede ke kanan, yang kecil ke kanan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa arah putaran roda A akan sama dengan arah putaran roda B. Nah, selain itu, karena mereka itu tumpang tindih seperti ini, maka kecepatan sudut di antara keduanya itu sama. Jadi, kecepatan sudut roda A akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Sehingga rumusnya menjadi omega A sama dengan omega B, di mana omega ini bisa kita cari menggunakan kecepatan linier dibagi dengan jari-jarinya.
Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, kita amati gambar tersebut. Di situ arah perputaran antara roda yang kecil sama roda yang besar itu sama kan, searah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada roda-roda yang dihubungkan dengan tali, arah pergerakan rodanya itu searah. Nah, selain itu, karena mereka itu dihubungkan dengan tali, maka ingat, tali tadi kan adanya di pinggiran roda, berarti dia itu kecepatan linier kan, ada hubungannya dengan kecepatan linier. Nah, kecepatan linier roda A akan sama dengan roda B karena mereka dihubungkan dengan tali, jadi pergerakannya itu sama. Gitu. Nah, sehingga persamaannya menjadi VA sama dengan VB, di mana V dapat kita cari menggunakan omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Adik-adik, di sini Kak Fadia punya 2 buah soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Untuk soal yang pertama, terdapat sebuah kipas pendingin mesin pada sebuah mobil. Titik di pinggiran kipas berputar 300 putaran selama 1 menit. Kecepatan linier sebuah titik di pinggiran kipas yang berjarak 20 cm dari pusatnya adalah, kita tulis dulu ya, diketahui. Misal di sini itu kita gambar lingkarannya dulu. Nah, setiap lingkaran itu pasti ada yang namanya titik pusat di tengah-tengahnya gitu. Nah, ada sebuah partikel yang berada di pinggiran, kita taruh di sini aja ya. Nah, yang berjarak 20 cm dari pusatnya, berarti di sini dari sini-sini tuh jari-jari gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jari-jarinya itu 20 cm. Nah, jangan lupa kita ubah dulu menjadi meter. Jadi 0,2 meter. Nah, di sini si titik itu tadi berputar 300 putaran selama 1 menit. Ini artinya ini tuh frekuensi putarannya. Berarti F sama dengan 300 putaran per menit. Nah, kita jadikan hertz, berarti ininya kita jadikan detik dulu ya. Berarti kita bagi dengan 60. 300 putaran, nah dibagi 60 sekon. Nah, berapa? Coret-coret, 30 dibagi 6 itu 50 Hz. Nah, di sini kita udah tahu nih R-nya berapa, jari-jarinya, terus frekuensinya berapa. Yang ditanyakan adalah kecepatan linier. Nah, kecepatan linier kita tahu ya bahwa V sama dengan omega dikali R. Nah, tapi di sini belum ada omeganya, Kak. Nah, kan kita udah tahu omega itu, ingat, omega sama dengan 2πf. Nah, jadi kita bisa ubah V sama dengan 2πf dikali jari-jari. Nah, yuk kita tinggal masukin aja 2pi dikali frekuensinya berapa? 50 Hz. Nah, dikali jari-jarinya berapa? 0,2 meter. Udah nih, tinggal dikali, hasilnya diperoleh 2pi meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui 4 buah roda dirangkai seperti gambar berikut. Nah, di situ di soal itu ada keterangan roda D diputar dengan kecepatan 38 radian per sekon. Nah, kalau radian per sekon kayak gini berarti dia itu kecepatan sudut, omega. Nah, terus diketahui juga jari-jarinya. Oke, langsung kita tulis aja. Diketahui omega D sama dengan berapa? 36 radian per sekon. Terus apalagi yang diketahui RA, jari-jari A itu 8 cm. Jari-jari B berapa? 20 cm. Jari-jari C 12 cm dan jari-jari D itu 16 cm. Yang ditanyain apa nih? Nah, yang ditanyakan itu kecepatan linier roda A. Nah, berarti VA berapa? Nah,
jawab, kita harus tahu dulu nih hubungan-hubungan antar rodanya, biar kita bisa tahu kecepatan linier si A. Nah, pertama itu kita tinjau yang sudah diketahui di sini, yaitu omega D, berarti si roda D. Nah, kita tahu hubungan D dengan C, dia itu kan dihubungkan dengan tali ya. Nih. Nah, dari sini ingat lagi, hubungan roda yang dihubungkan dengan tali. Kita tulis dulu hubungan D dengan C. Nah, roda yang dihubungkan dengan tali, dia itu apa? Kecepatan liniernya itu sama, berarti VD sama dengan VC. Ingat, omega sama dengan V per R. Nah, berarti kita tahu di sini bahwa V sama dengan omega R. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, berarti ini VD sama dengan omega D dikali RD sama dengan omega C dikali RC. Nah, di sini omega D berapa? 36 radian per sekon. 6 radian per sekon. Dikali jari-jari D berapa? 16 cm. Sama dengan omega C berapa? Kan kita belum tahu. Kita tulis aja. Yang kita tahu adalah jari-jari si C itu 12 cm. Nah, berhubung ini satuannya sama, bisa kita coret. Berarti, nah kita lanjutin di sini ya, di bawah. Omega C sama dengan, kita pindah ruas, berarti 36 radian per sekon dikali dengan 16 dibagi dengan 12 tadi. 36 dibagi 12 itu hasilnya 3, berarti omega C sama dengan 3 dikali 16. Berapa nih? 48 radian per sekon. Nah, itu kita udah tahu nih kecepatan sudut si C. Nah, sekarang kita tinjau lagi. C ini tuh punya hubungan sama mana lagi sih? Nah, C ternyata punya hubungan sama si roda B. Mereka itu sepusat. Ingat, hubungan roda-roda yang sepusat adalah kecepatan sudutnya sama. Berarti tulis di sini hubungan C dengan B. Mereka itu sepusat. Nah, karena sepusat, maka omega C sama dengan omega B. Nah, berarti omega B-nya kita udah tahu nih teman-teman berapa? 48 radian per sekon. Nah, setelah itu kita tinjau lagi. Si B ini punya hubungan sama siapa? Nah, si B ternyata punya hubungan sama si A. Nah, hubungannya apa? Mereka itu dihubungkan dengan tali, kayak hubungan D dengan C. Berarti kecepatan linier antara B sama A itu sama. Tapi kan kita belum tahu Kak, kecepatan linier si B itu berapa. Nah, kita tulis dulu. Hubungan B dengan A. Nah, VB sama dengan VA. Nah, tapi kan kita belum tahu nih VB-nya berapa. Nah, tadi kan kita di atas udah tahu ya kalau misalnya V sama dengan omega dikali R. Nah, berarti kita cari dulu VB-nya sama dengan omega B dikali dengan RB. Nah, kita ke atas. Omega B dikali RB. Nah, omega B-nya itu berapa tadi? 48 radian per sekon. Dikali dengan jari-jari B berapa? Jari-jari B, nih, 20 cm. Kita tulis 20 cm. Ingat, kecepatan linier itu satuannya meter per sekon. Berarti ini kita ubah jadi meter dulu. Berarti sama dengan 48 radian per sekon dikali 0,2 meter. Nah, maka dari itu kita peroleh 9,6 meter per sekon. Ini tuh kecepatan linier roda B. Nah, karena kecepatan linier roda B sama dengan kecepatan linier roda A, maka VA-nya kita dapat juga 9,6 meter per sekon.
Nah, ini jawabannya adik-adik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan di alat peraga yang sudah saya rancang, yakni hubungan roda-roda pada gerak memelingkar. Nah, dari sini kita bisa tahu ketiga jenis hubungan roda-roda. Yang pertama adalah roda yang bersinggungan. Nah, yang kedua adalah roda-roda sepusat. Dan yang ketiga adalah roda-roda yang dihubungkan menggunakan tali. Nah, saya memberikan tanda pada arah vertikal gitu ya. Yang ini semuanya sejajar. Tujuannya itu supaya nanti itu kita tahu bagaimana pergerakan roda-rodanya. Jadi ketika diputar itu tandanya gimana sih berubahnya. Nah, lanjut aja yuk ke simulasinya. Simulasi yang pertama kita bisa fokus pada hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, di sini kita coba simulasikannya. Nah, kita lihat tanda merahnya bergerak berlawanan arah. Sedangkan mereka itu bersinggungan. Artinya, karena mereka bersinggungan, kecepatan linear dari keduanya itu sama. Tapi kita lihat lagi nih, kita kejar sama. Nah, ya kita lihat tanda merah pada si roda yang kecil ini sudah sampai ke tempat awal kan? Berarti dia itu sudah melakukan satu kali putaran, sedangkan yang besar itu belum. Nah, artinya apa? Di sini kita tahu bahwa hubungan keduanya itu memiliki kecepatan linear yang sama, namun kecepatan sudutnya berbeda. Kecepatan sudut pada yang kecil itu lebih besar daripada yang Untuk simulasi yang kedua, kita mengabaikan si roda kecil yang ini ya. Nah, kita bisa lihat yang di sini. Ini hubungan roda yang kecil ini sama yang besar ini. Nah, kita lihat selama perputaran. Nah, mereka itu selalu sama. Tanda merah mereka itu selalu sama. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kecepatan sudut si roda kecil yang ini sama dengan kecepatan sudut si roda kecil yang ini. Kecepatan sudut yang sama ini nanti diperoleh hubungan bahwa kecepatan linear mereka itu berbeda dan jari-jari mereka berdua juga berbeda. Nah, nanti dari situ kita bisa peroleh perbandingannya, yakni V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, selanjutnya kita bisa fokus pada hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Ini saja ya. Nah, kita langsung ke simulasinya aja. Nah, kita coba jalankan. Ternyata arah keduanya itu sama, berbeda dengan yang bersinggungan tadi. Kalau bersinggungan itu arahnya berlawanan. Nah, kalau yang dihubungkan tadi itu arahnya searah. Sama di sini. Nah, bahwa si roda kecil udah kembali ke tempatnya lagi satu putaran, sedangkan si roda besar itu enggak. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kecepatan sudut si roda kecil ini itu lebih besar daripada kecepatan sudut si roda besar. Nah, dari sini karena mereka kedua dihubungkan dengan tali, maka kecepatan linear dari keduanya itu sama. Artinya V1 kecil sama dengan V besar. Give 'em prayer hands, say what's up America. After you should know me, right?